Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gunpla Kita ID dalam review model kit skala 1:100 Avalanche Astrea Type F Dash dari Hobistar. Buat sekedar ngingetin kalau MS ini muncul di novel kalau nggak salah Double O I dan side story Double O P, karena ini Astrea. Dia ceritanya ini pendahulunya Exia dan dipiloti oleh Von Spark kalau nggak salah pilotnya. Pas di ceritanya dia pakai armor Avalanche ini pada saat Celestial Being bangkrut kalau nggak salah ya. Tapi iyalah, nonton aja unboxingnya, situ udah aku jelasin. Kit ini Bang Glit kasih nilai sekitar 6,5/10. Kenapa? Karena satu, feel plastiknya jelas nggak enak. Ya walaupun Hobistar yang katanya lebih mantap dari Daban sih, ya menurut Bang Glit sama aja, sama-sama gak enak gitu. Karena ini plastiknya cenderung lebih tipis dan lebih lembek juga. Nanti detailnya Bang Glit jelasin di video reviewnya. Itu tadi penjelasan singkat bagi kalian yang gak sempet nonton full video ini. Dan bagi kalian yang belum pause dan close video ini, mari kita lanjutkan video reviewnya. Check it out. Boy, cuape bangetin cuma buat ngerakit kit ini doang. Karena kit ini jumlah runnernya lebih banyak dari Avalanche Exia Daban kemarin, partnya juga otomatis lebih banyak dan jelas memakan waktu lebih lama buat ngerakitnya. Dari banyaknya jumlah part, kayaknya Hobistar ngincer ke bagian separasi warna dari desain Avalanche Astrea Type F ini. Beda dengan pesaingnya yaitu Daban yang lebih condong ke proporsi dan bentukan armor. Dari segi perakitan, kalau dibandingin sama Bandai ya jelas kalah, terutama di aspek kualitas plastiknya. Plastik Hobistar ini terasa agak lebih tipis dari Bandai dan lebih lunak. Artinya apa guys? Artinya partnya rawan patah. Dan untungnya belum ada part yang patah selama Bang Glit rakit. Ya paling ada yang cobel aja dikit atau ada yang memar. Snap fitnya juga keras banget, jadi Bang Glit akalin dengan cara memotong sisi bibir female-nya atau meruncingkan part male-nya kalau female-nya nggak ada bagian bibirnya. Hasilnya, snap fitnya jadi lumayan melunak tapi nggak sampai separah Avalanche Exia Daban kemarin. Tapi masih ada beberapa part yang jadi longgarnya kebangetan sih. Dari segi desain, siluet kit ini nggak jauh beda dari desain Avalanche Astrea Type F yang bisa kita lihat dari halaman Gundam Wiki. Hanya detail permukaan partnya aja yang lebih jelas dan mantap dalam bentuk panel line dan layering armor yang bisa dilihat dari separasi warnanya. Proporsinya juga kekar, gahar dan manly banget, gak kelihatan ada bagian yang tampak kurus walau tanpa armor tambahannya. Cuman ya kok kepalanya kelihatan agak kebesaran. Tapi ini mungkin perasaan Bang Glit aja kali ya. Stikernya belum ada yang Bang Glit pakein, baik yang foil maupun yang water slide. Untuk nerfsnya kayaknya bisa agak lega karena banyak part yang undergate. Karena kalau memar pun gak terlalu kelihatan, tapi mesti rata bersihnya karena kalau bersisa partnya gak bisa rapat. Sim lainnya kurang lebih udah ditutupi dengan menjadi panel line atau detail antar armor. Untuk artikulasi dasarnya sih Bang Glit rasa kurang lebih sama kayak Avalanche Exia Daban kemarin. Bedanya cuman di backpack dan armor pinggang depan. Sementara part Avalanche Dash unitnya cuman beda koneksi tapi pola geraknya masih sama kok. Cuman ya ada yang ketat banget kayak sendi lututnya dan ada yang kendor banget kayak sendi bahu dan lengan atasnya. Aksesorisnya bakalan agak panjang kayak kit-kit Avalanche Exia atau Astrea yang lainnya. Pertama, 4 pasang tangan yaitu tangan mengepal, menggenggam, terbuka dan tangan berartikulasi. Dan ke semua pergelangan tangannya bisa ditekuk. Kedua,
4 handle beam saber, 2 di bahu dan 2 ekstra lengkap dengan efek partnya, maupun itu beam saber ataupun beam dagger. Ketiga, 2 JN long blade dan 2 JN short blade. Sebenarnya masih bisa disimpan di pinggangnya, konektornya ada, tapi karena armor pinggang belakangnya terlalu lebar, jadi nyusahin kalau JN blade-nya mau disimpan di pinggangnya. Keempat, satu unit JN sword. Bisa 3 mode seperti biasa, mode tersimpan, mode rifle, dan mode pedang. Tapi sayangnya, part konektor yang dicolokin ke lengan bawahnya nggak dimodif untuk disesuaikan sama armornya. Jadi konektornya nggak terlalu berfungsi dan kelihatan aneh juga kalau dipaksa. Kelima, satu unit JN Rifle yang kayaknya jiplak cetakan no grade 1/100 Astrea-nya Bandai. Bagian bawahnya bisa dilepas dan konektornya bisa digerakin. Sama ceritanya kayak konektor JN Sword barusan. Sayang sekali konektor JN Rifle ini juga nggak dimodifikasi dan nggak cocok dipakein ke lengan bawahnya. Keenam, 2 unit JN Launcher, handle-nya bisa digerakin, bisa dipasangin sebagai pengganti antena dadanya, konektornya bisa ditarik, ditekuk, dan diputar, dan keduanya bisa dipasangkan secara bersamaan. Ketujuh, 2 unit JN Shield, satu punya Astrea dan satu lagi punya Exia tapi warnanya merah. Part sampingnya sama-sama bisa dibuka tapi keras banget, jadi ya cuman bisa terbuka aja, karena kalau udah ditutup payah bukanya lagi. Cuma dapat satu konektor yang udah disesuaikan dengan armor lengan bawahnya, jadi makinya bisa gantian. Kedelapan, 2 unit anti-ship sword namanya kalau nggak salah. Satu panjang dan satu pendek. Handle-nya bisa ditekuk, bisa diselipin JN blade tapi disesuaikan panjangnya. Yang panjang untuk yang panjang dan yang pendek untuk yang pendek. Dan bisa digabungin jadi satu dan panjangnya kebangetan. Kesembilan, part dash unit, lutut, dan part ski untuk masing-masing kaki. Binder lututnya bisa ditekuk, part skinya bisa ditekuk di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 titik. Dan part pijakannya juga bisa ditekuk. JN claw-nya bisa digerakin dan bisa dicolokin efek part beam saber. Panel di bagian bawahnya juga bisa dibuka dan ada capit kecilnya juga. Ke-10, 1 unit holder JN drive warna clear hijau dan 1 unit konektor action base. Kayaknya sama macam punya Bandai. Terakhir yang ke-11, part optional bagian wajah, sensor mask dan antena kepala pendek yang biasa digunakan Astrea Type F. Kalau nggak salah yang lagi Bang Glade pasangin ini untuk Astrea tipe F2. Karena pakai part wajah Exia dan antena yang lebih panjang karena ditambahin part kuning. Perlu diperhatikan ke semua senjata yang bisa dipegang cuman bisa dipegang dengan tangan menggenggamnya. Gak bisa pakai tangan berartikulasinya karena konektor atau colokannya gak pas. Bagi kalian yang bertanya-tanya apakah kit ini bisa diubah ke Astrea Type F biasa atau Exia merah, jawabannya adalah enggak sama sekali. Karena kalau mau diubah ke Astrea Type F biasa, kit ini nggak dilengkapi armor bahu, armor pinggang belakang, dan part pengganti JN kondensor di kakinya. Itu juga dengan part Exia ada tapi nggak lengkap. Kekurangan kit ini kayaknya terbagi dua, yaitu bawaan pabrik dan satu lagi gara-gara kesalahan Bang Glade. Kalau yang gara-gara kesalahan Bang Glade sih cuman part-part yang kendor doang, kayak binder bahu, binder lutut, dan pergelangan kakinya. Karena part female-nya Bang Glade potongin. Tapi kalau bawaan pabriknya sih kayaknya partnya yang terlalu ketat atau berbenturan satu sama lain sewaktu digerakin atau diposein yang akhirnya membuat partnya lepas dan mungkin bisa patah kalau dipaksa. Tapi sejauh ini sih belum ada part yang patah. Desain Astrea ini selalu punya tempat di hati Bang Glade, terutama yang Type F ini. Entah kenapa kok warna merahnya itu kelihatan cocok dan keren pula. Ditambah lagi dengan warna aksennya kayak kuning dan coklat muda, jadi nggak terlalu monoton. Mungkin karena ini pendahulunya Exia, jadi mata Bang Glade bisa terima ada MS yang warna ngejrengnya itu mencolok. Karena jujur aja Bang Glade kurang suka sama MS-MS yang warna utamanya itu warna yang terang. Kayak merah, biru, ya biru muda gitu, kuning yang terlalu ngejreng, warna-warna fluoresan dan lain-lain. Yang norak lah pokoknya.
So that's it kawan-kawan, review 1:100 Avalanche Astrea Type F-Hobby Star dari Gunpowder Kito ID. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa hubungi Bang Glit lewat Facebook, Instagram, atau langsung komen di bawah. Lebih dan kurang Bang Glit mohon maaf. Makasih udah nonton, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di review-review selanjutnya. Bang Glit akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa cuci tangan dan pakai masker guys.